senang sekali Unhas hari ini kembali menyapa di sela-sela aktivitas Anda. Di edisi Kamis 15 Juni 2023, bersama saya Latifatul Khairani yang akan menyajikan berita terpercaya hanya untuk Anda. Kita menuju ke berita pertama. Kabar gembira datang dari mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat yang berhasil memperoleh juara pada ajang debat antar perguruan tinggi tingkat nasional. Muhammad Yudhistira berhasil memperoleh juara dalam kategori The Most Aspiring N1 Educator dalam ajang National University Debating Championship pada 6 hingga 12 Juni 2023 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Halo pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas hari ini. Muhammad Yudhistira, seorang mahasiswa FKM Unhas, berhasil menjuarai kompetisi National University Debating Championship atau NUDC yang diselenggarakan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada 6 hingga 12 Juni 2023. Event tahunan yang diselenggarakan Balai Pengembangan Talenta Indonesia atau BPTI, Pusat Prestasi Nasional Pendidikan Tinggi, yaitu kompetisi National University Debating Championship atau NUDC, kembali diselenggarakan pada tahun 2023. Kompetisi NUDC kali ini diselenggarakan secara luring di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa pada tanggal 6 hingga 12 Juni 2023. Kompetisi NUDC ini terdiri dari 2 cabang lomba, yakni lomba debat dan N1 Adjudicator. Ya, jadi persiapan itu dimulai dari bulan 3, di mana para delegasi itu mempersiapkan latihannya tiap hari, di mana kita disuruh untuk membuat video latihan, bagaimana menilai debat, dan bagaimana kita melakukan perdebatan. Sebelum melakukan seleksi wilayah, akan ada intensif yang dilakukan oleh semua para delegasi, dan di situ kita betul-betul dilatih untuk bagaimana bisa bersaing, melatih bagaimana pemikiran kita. Fasilitas yang diberikan Unhas selama proses kegiatan yang berlangsung di Banten itu seperti fasilitas hotel, fasilitas uang akomodasi, dan fasilitas penginapan lainnya. Proses NUDC yang saya lakukan yakni bagaimana saya menilai perdebatan yang terjadi antara para debaters dan bagaimana apakah itu sesuai dengan yang diinginkan oleh chairnya. Jadi itu sekilas penggambarannya, dan alhamdulillah mendapatkan penghargaan Top 15 N1 Aspiring Adjudicator. Dengan juaranya Muhammad Yudhistira di kompetisi NUDC, semoga bisa menginspirasi mahasiswa lain agar mampu bersaing di kancah nasional maupun kancah internasional. Muhammad Fauzan Ali, Diki Wahyudi, Unhas TV. Dalam rangka persiapan Hasanuddin Journal of Animal Science, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin menggelar Focus Group Discussion atau FGD tepat pada Rabu kemarin. FGD ini berlangsung di ruang majelis Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Halo pemirsa Unhas TV, kembali lagi bersama saya Rizal Jamaluddin dalam program Unhas hari ini. Dalam rangka meningkatkan akreditasi jurnal, Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin menyelenggarakan FGD atau Forum Group Discussion yang bekerja sama dengan Hasanuddin Law Review yang dilaksanakan pada hari ini 14 Juni 2023 di ruang majelis Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Program Studi Peternakan Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin bekerjasama dengan Hasanuddin Law Review. Dalam rangka FGD, Focus Group Discussion, persiapan Hasanuddin Journal of Animal Science guna menunjang proses akreditasi di Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Hasanuddin Journal of Animal Science merupakan jurnal ilmiah berstandar internasional yang diterbitkan oleh Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Dengan pemateri dari Managing Editor Halref Jurnal Hasanuddin Law Review, juga asesor jurnal oleh Bapak Hasan Yunus SH MH. Acara ini dihadiri oleh beberapa staf dosen terkait dan staf Hasanuddin Law Review. Untuk menunjang proses akreditasi, apa hal yang paling penting Bu dalam pembuatan jurnal? Oke. Untuk pembuatan jurnal ini kan jurnal internasional ya. Jadi yang paling penting adalah kesiapan tentang
editor ya, jadi chief and editor, kemudian ada managing editor dan juga tim lainnya, ada reviewer dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita melakukan review terhadap jurnal dan bagaimana kita memilih jurnal yang cocok dengan apa yang diharapkan di dalam jurnal tersebut. Ya. Baik Bu, selanjutnya apa harapan Ibu setelah kegiatan ini terlaksanakan? Baik, jadi ini adalah reakreditasi. Jadi sebenarnya kita sudah terakreditasi Sinta 4. Jurnal Hajas itu Hasanuddin Journal of Animal Science dibuat tahun 2018 dan kemudian terakreditasi Sinta 4 itu tahun 2021 dan kita sekarang ingin melakukan reakreditasi ulang. Kita berharap bahwa akan naik akreditasinya dari Sinta 4 menjadi Sinta 2. Jadi sebelum itu kita mencoba untuk memperbaiki misalnya layout dari jurnalnya sendiri, kemudian kita memperbaiki tim editor yang sebaiknya berasal dari berbagai negara, minimal dari 3 negara. Kemudian reviewernya juga, di tim reviewernya itu ada minimal juga dari 3 negara dan kita sekarang sudah lebih dari 5 negara untuk tim reviewer dan lebih dari 3 negara untuk tim editor. Dan harapan kita tahun depan kita ingin terakreditasi Scopus gitu. Kita ingin mengajukan sehingga kita memperbaiki dari webnya sendiri. Kita ingin perbaiki tahun depan, insya Allah kita mencoba untuk akreditasi Scopus. Saya rasa itu. Terima kasih. Baik Ibu, terima kasih banyak atas bincang-bincangnya. Kegiatan ini berlangsung pada pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Kegiatan ini diharapkan dapat menunjang progres akreditasi Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Rizal Jamaluddin, Edi Sukardi, Unhas TV. Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Universitas Hasanuddin menggelar pengukuhan dan rapat kerja pengurus baru periode 2022-2027. Pengukuhan dan rapat kerja berlangsung pada Rabu kemarin di gedung LPMPP Universitas Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri sekitar 137 orang yang terdiri dari 89 pengurus baru dan 48 orang utusan fakultas. Badan Kontak Majelis Taklim atau BKMT Universitas Hasanuddin mengadakan pengukuhan dan rapat kerja bagi pengurus baru periode 2022-2027 pada Rabu 14 Juni di gedung LPMPP. BKMT sendiri merupakan sebuah organisasi atau lembaga yang berfokus pada pengembangan kegiatan keagamaan di lingkungan kampus. Kegiatan yang bertemakan peningkatan kualitas organisasi menuju kejayaan Badan Kontak Majelis Taklim ini dihadiri sekitar 137 orang yang terdiri dari 89 pengurus baru dan 48 dari utusan setiap fakultas. Selain itu juga ikut hadir Sekretaris Universitas Hasanuddin, Profesor Insinyur Sumbangan Baja MPhil PhD, Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Haji Andi Rosnani Smith Pabola, tim penasehat BKMT Universitas Hasanuddin, serta Ketua BKMT Universitas Hasanuddin periode 2022-2027, Doktoranda Eminita Muskarini Sumbangan Baja. Tujuannya adalah untuk menghimpun ibu-ibu di dalam wadah majelis taklim dalam bergerak dalam bidang dakwah, sosial masyarakatan dan juga untuk silaturahmi sesama muslim dan juga memberikan rasa empati kepada sesama manusia dan memberikan dukungan moral dan segalanya untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Ibu, untuk pemilihan pengurus baru 2023 ini bagaimana sih prosesnya, Ibu? Kalau sebelumnya adalah ada beberapa calon, kemudian terus kemudian kita
memilih masing-masing calon itu, kemudian secara demokratis baru itu kan. Tapi pada saat saya itu karena tidak calon banyak, tapi kemudian dari beberapa kriteria yang ada ternyata mereka membuat aklamasi. Jadi nama saya masuk menjadi calon PLT, ini ketua BKMT. Ibu, kegiatan ini kan dirangkaikan dengan rapat kerja. Kalau boleh tahu untuk agendanya sendiri dalam rapat kerja ini seperti apa? BKMT ini mempunyai 9 bidang. Itu ada salah satunya dakwah, kemudian sosial kemasyarakatan, dan ada juga bidang organisasian. Dan beberapa bidang-bidang lain, dan masing-masing itu akan membuat suatu program untuk menjalankan wadah organisasi ini. Jadi kemungkinan di situ nanti baru kita tahu program apa yang akan dijalankan. Tapi yang jelas karena kita wadah dakwah, jadi kemungkinan kita bergerak dalam bidang keagamaan dan kesosial masyarakatan. Proses pengukuhan ini dimulai pada pukul 8 hingga 12 waktu Indonesia Tengah. Diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan diakhiri dengan penyerahan cenderamata. Para pengurus baru yang berjumlah 89 orang ini dikukuhkan langsung oleh Ketua BKMT Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah proses pengukuhan, dilanjutkan dengan rapat kerja pada pukul 13 waktu Indonesia Tengah dan dibuka secara resmi oleh Profesor Insinyur Sumbangan Baca MPhil PhD. Rapat kerja ini menjadi forum untuk membahas program kerja dan strategi yang akan dijalankan oleh BKMT Universitas Hasanuddin dalam periode kepengurusan mendatang. Diketahui BKMT Universitas Hasanuddin sendiri memiliki 9 bidang, di antaranya bidang organisasi dan pengembangan kelembagaan, bidang dakwah, pendidikan, sosial kemasyarakatan, kerjasama, usaha dan pemberdayaan ekonomi, kesehatan, pemberdayaan, serta bidang humas. Melalui rapat ini, para pengurus yang telah dibagi ke dalam 9 bidang tersebut akan memaparkan program kerja yang telah mereka susun sebelumnya. Setelah pemaparan dari setiap bidang, dilakukan diskusi dan masukan dari semua peserta terkait program kerja yang telah disusun. Tidak hanya program kerja baru, namun BKMT Universitas Hasanuddin juga akan melanjutkan program kerja pada periode sebelumnya, seperti kegiatan pengajian rutin. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman keagamaan serta memperkuat hubungan antara anggota BKMT Universitas Hasanuddin. Rapat kerja ini berlangsung hingga pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Hari ini pelantikan pengurus baru BKMT Unhas 2023-2027 sekaligus rapat kerja. Ya. Harapan kita sebagai pimpinan di universitas, tentu saja Pak Rektor sangat mengharapkan agar supaya organisasi seperti ini, khususnya BKMT, itu bisa mensupport kegiatan-kegiatan, tidak hanya kegiatan yang sifatnya mengurus organisasi, tapi juga bagaimana membangun silaturahim di antara para dosen, juga tendik, karena anggota dari BKMT ini yang begini banyak, itu ternyata rata-rata adalah dosen dan juga tenaga kependidikan. Jadi dengan begini terbangun silaturahim yang baik di antara mereka. Kegiatan pengukuhan dan rapat kerja pengurus baru BKMT Unhas periode 2022 hingga 2027 berjalan dengan lancar. Dan tentunya dengan ini BKMT Unhas siap menjalankan tugasnya dalam memperkuat kegiatan keagamaan dan mendorong partisipasi mahasiswa dalam menjaga kerukunan, keberagaman, serta nilai-nilai religius di lingkungan Unhas. Zulkarnain, Abrar Abdul Mubazir, Unhas TV. Festival Riset dan Inovasi 2023 digelar oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Dalam rangkaian festival tersebut menghadirkan kuliah umum yang berlangsung di Ruang Senat Lantai 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin pada Rabu kemarin.
Kuliah umum ini mengangkat topik mengenai cara menjadi pengusaha muda yang inovatif. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali dalam program Unhas hari ini bersama saya Amalia Putri. Hari ini 14 Juni 2023, tepatnya di ruang rapat Senat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin sedang berlangsung kuliah umum dalam rangkaian kegiatan Festival Riset Inovasi 2023 yang diadakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan. Kuliah umum ini merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan Festival Riset dan Inovasi 2023 yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan menghadirkan Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 1, Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua, Bapak Steven Parinusa. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Dr. Anas Iswanto Anwar, SEMA, Wakil Dekan Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan. Kuliah umum ini mengangkat tema How to Become an Innovative Young Entrepreneur dan sekaligus membahas mengenai bagaimana tugas dan fungsi serta ruang lingkup Otoritas Jasa Keuangan. Dalam materinya, narasumber mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin, yaitu dengan program Agen Literasi Keuangan melalui mahasiswa KKN. Program ini dilakukan agar mahasiswa-mahasiswa dapat menyalurkan kepada masyarakat mengenai jasa keuangan. Jadi kalau kami di OJK ya berharap melalui kegiatan kuliah umum ini kami juga bisa memperkenalkan apa tugas dan fungsi OJK dan juga program-program OJK dan juga tadi sedikitnya bisa meningkatkan pemahaman mahasiswa ya terkait dengan produk dan layanan lembaga jasa keuangan yang diatur dan diawasi oleh OJK ya. Dengan demikian hal-hal yang sudah diperoleh di kuliah umum ini juga kami harapkan bisa disebarkan, diinformasikan oleh mahasiswa yang ikut kepada keluarga, saudara, teman gitu, sehingga literasi di wilayah Sulawesi Selatan semakin meningkat. Terima kasih. Hari ini kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNHAS melaksanakan kuliah umum. Nah, kuliah umum ini sebenarnya sangat penting terutama untuk beberapa mata kuliah. Karena seperti kita tahu di S1 itu ada mata kuliah ke bank sentralan. Dan kalau kita bicara ke bank sentralan, salah satu bagian pembahasan itu adalah tentang OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana Otoritas Jasa Keuangan ini dia sebagai pengawas terutama untuk lembaga perbankan dan lembaga keuangan non-bank. Maka hari ini kami berharap mahasiswa terutama yang mengambil mata kuliah itu bisa mendapatkan penjelasan yang lengkap tentang apa tujuan Otoritas Jasa Keuangan, apa yang dia kerjakan, apa programnya, dan sebagainya. Karena informasi-informasi itu tentu kan kita adik-adik mahasiswa ini tidak bisa dapatkan dari dosen ya, karena ini jauh lebih kepada praktek atau pekerjaan yang dilakukan oleh institusi sebagai pengawas keuangan. Pemirsa, semoga dengan terselenggaranya kuliah umum ini dapat menambah wawasan mahasiswa terkait Otoritas Jasa Keuangan dan dapat melahirkan agen literasi kepada masyarakat terkait jasa keuangan. Amalia Putri, Salman Iskandar, Unhas TV. Setelah melakukan pelatihan PBL 3 atau pembekalan praktik belajar pada Selasa lalu, kini mahasiswa program studi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2020 mengikuti pelepasan PBL 3 di pelataran Fakultas Kesehatan Masyarakat pada pagi kemarin. Pelepasan ini dihadiri langsung oleh Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Selamat pagi pemirsa Unhas TV, kembali bersama saya Muhammad Fauzan Ali dalam program Unhas hari ini. Tepat pada hari ini, Rabu 14 Juni 2023, dilaksanakan pelepasan mahasiswa program studi kesehatan masyarakat dalam rangka mengikuti kegiatan PBL 3. Pelepasan ini dilaksanakan di pelataran FKM Unhas. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin melaksanakan pelepasan kegiatan praktik belajar lapangan 3 secara simbolis. Kegiatan pelepasan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa angkatan 2020 semester 6 program studi kesehatan masyarakat. Kegiatan pelepasan ini diikuti oleh Dekan FKM Unhas, Profesor Sukri Peluturi SKM MKes MSc PhD,
Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan, Dr. Wahiduddin SKM MKes, Ketua Pengelola PBL 3, Dr. Syamsuar SKM MKes MSCPH, serta seluruh supervisor PBL 3. Jadi PBL 3 ini tujuannya adalah melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang dilakukan pada saat PBL 2. Jadi ada 2 kegiatan secara garis besar yang akan diukur, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan fisik dan kegiatan yang dilakukan dalam bentuk kegiatan non-fisik. Kegiatan fisik ini tergantung masalah yang ada pada lokasi PBL. Katakanlah misalnya bagaimana pemanfaatan tempat sampah dan sebagainya. Kemudian kegiatan yang non fisik ini umumnya dilakukan dalam bentuk bagaimana meningkatkan pengetahuan masyarakat kita. Katakanlah misalnya yang berkaitan dengan bagaimana mencegah atau berhenti untuk merokok. Nah, itu harapan yang kita akan ukur. Jadi PBL 3 ini tentu akan melihat pencapaian berdasarkan apa yang telah dilakukan pada saat PBL 2 atau PBL sebelumnya. Apa harapannya? Harapannya adalah bahwa tentu kegiatan kita ini yang dilakukan oleh mahasiswa, yang didampingi oleh para dosen, oleh pengelola, PBL ini dapat berhasil dan sesuai dengan yang direncanakan. Pada PBL ini juga itu memungkinkan ada semacam rekonstruksi berkaitan dengan peluang untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang dianggap diperlukan, dan yang tentu kita harapkan juga adalah ada semacam rekomendasi yang dilahirkan oleh adik-adik mahasiswa di dalam rangka memperbaiki masalah kesehatan yang ada pada wilayah PBL tersebut. Jadi kan kita ini sekarang sudah di PBL 3. Nah, di mana memang PBL 3 itu fokusnya di evaluasi intervensi yang sudah kami lakukan di PBL 2. Nah, di mana di evaluasi ini karena evaluasi ini kan berarti kita akan melakukan penilaian atau melihat bagaimana keberlanjutan dari program kerja atau intervensi yang sudah kami lakukan di PBL 2, di mana di situ ketika memang nantinya hasilnya dievaluasi ternyata program yang kami lakukan itu mungkin saja tidak berhasil, maka akan dilakukan rekonstruksi program. Kemudian ketika memang alhamdulillah nanti programnya ternyata berhasil, jadi kita akan melakukan keberlanjutan program atau perluasan program supaya bisa terus berjalan dan bisa masyarakat di sana itu melanjutkan program yang kami lakukan. Terus kalau masalah yang akan kita hadapi mungkin itu lebih mungkin masyarakatnya yang masyarakatnya itu mungkin mereka mereka tuh sudah tidak maulah begitu untuk mengikuti program yang kami lakukan seperti itu. Mungkin masalahnya seperti itu, tapi karena kita sudah melewati kegiatan pembekalan, jadi harapannya bagaimana kita juga pintar-pintarnya untuk bisa program kita itu betul-betul diterima oleh masyarakat gitu. Pelepasan ini dilaksanakan pada pukul 8 hingga pukul 9 pagi. Pelepasan ini dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi, bentuk simbolis dan juga bentuk semangat dari FKM Unhas kepada seluruh mahasiswa angkatan 2020 semester 6 program studi kesehatan masyarakat yang nantinya akan melaksanakan PBL 3. Muhammad Fauzan Ali, Diki Wahyudi, Unhas TV. Berita PBL tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa terus saksikan Unhas hari ini hanya di Unhas TV. Saya Latifatul Khairani, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.